jika badan otonom tersebut ingin memiliki badan hukum, tentu badan hukum sendiri, misalnya dalam bentuk badan hukum berbadan hukum seperti yayasan atau perkumpulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan bahwa badan hukum tersebut tetap merupakan bagian dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan badan hukum yang didirikan oleh badan otonom harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengaturnya tentang struktur. Saat Lutfi bin Yahya yang selama ini tertutup rapat, tapi akhirnya ada yang merepresentasikan beliau melalui sekjen, yaitu Kang Dr. Masyudi. Ini sebagai sebuah hal yang patut diapresiasi karena telah membuka satu sikap resmi Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pemaparan yang menarik dari Sekjen Jatman, yaitu Dr. Masyudi. Dan juga nanti kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, ya saudara sekalian, terkait dengan polemik Jatman ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bahwasanya Jatman, Jamiatul Tariq wal Mu'tabarat An-Nahdliyah periode 2018 sampai dengan sekarang ini memiliki surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita punya nomor AHU 007221.AH.01.07 tahun 2019. Alhamdulillah kalau begitu, secara hukum atau di mata hukum Jatman memiliki badan hukum yang telah resmi. Untuk itu kembali kepada awal dari rencana di mana pertemuan ini saya inginkan sebuah jawaban daripada Yai selaku Sekretaris Jenderal Jatman. Pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan menenteramkan daripada permasalahan ataupun informasi yang kadang-kadang membingungkan jamaah. Pertanyaan pertama yaitu tentang keberadaan Badan Hukum Jatman. Ya, baik Kang. Jadi masyarakat tidak usah bingung. Kami bertindak hati-hati. Kami bertindak sesuai dengan pranata yang berlaku. Norma hukum, norma agama, norma sosial, bahkan norma susila. Jadi, Badan Hukum di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memiliki badan hukum sendiri. Namun, hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan PBNU, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akta badan hukum dari Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, badan otonom atau disingkat BANOM adalah organisasi yang berada di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melaksanakan program NU sesuai dengan batas usia, kelompok masyarakat, profesi, dan atau kekhususan lainnya, seperti Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama, begitu juga Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, dan lain-lain. Badan otonom ini biasanya didirikan untuk mengelola kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan karakteristik kelompok yang menjadi anggotanya. Namun, jika badan otonom tersebut ingin memiliki badan hukum, tentu badan hukum sendiri, misalnya dalam bentuk badan hukum berbadan hukum seperti yayasan atau perkumpulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan bahwa badan hukum tersebut tetap merupakan bagian dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan badan hukum yang didirikan oleh badan otonom harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengaturnya tentang struktur, tentang tujuan dan mekanisme organisasi. Tentunya yang sesuai dengan peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan perundang-undangan yang berlaku, serta meskipun badan otonom tersebut memiliki badan hukum sendiri, tetap diperlukan mekanisme yang menghubungkan badan otonom dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tujuannya agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Saya tahu, kita menyadari bahwasanya desakan dari Mu'aib bin Muridin, mengingat banyaknya di antara mereka yang ingin berjariah, ingin mewakafkan tanahnya atau barang-barang yang lain
untuk kemaslahatan umat harus direspon positif oleh Idaroh Aliyah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Betul. Yang pada akhirnya Idaroh Syu'biyah, Idaroh Wusta juga banyak memanfaatkan akte notaris tersebut untuk mengamankan harta kekayaannya, aset-asetnya Jam'iyah tersebut agar tidak disalahgunakan, tidak pindah tangan. Baik. Dengan hadirnya akte notaris tersebut, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah tentunya hadir melayani kebutuhan kita bersama, kebutuhan umat di tingkat idaroh masing-masing. Baik. Yang wusta ya wusta, yang syu'biyah, Siap. yang husni yang sa'afiyah. Alhamdulillah. Dengan demikian, meskipun badan otonom dapat memiliki badan hukum sendiri, Ya. tetap ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi Ya. agar sesuai dengan aturan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Baik. dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Siap. ini Jatman sudah memiliki itu, Kang. Alhamdulillah. Ya, sudah pasalnya sudah terpenuhi. Jadi dengan diterbitkannya SK Badan Hukum dari Dirjen AHU Kemenkumham Ya. oleh Badan Otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Baik. tidak berarti badan otonom tersebut telah lepas atau keluar dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepanjang 4 hal sebagaimana tersebut di atas tadi tidak dilanggar oleh oleh Banom PPNU tersebut, Kang. Baik, oleh Jatman ya. Ya, Siap. di antara Badan Otonom PPNU tentunya ada di sana beberapa yang telah memiliki SK Badan Hukum yang tujuannya Ya. yang utama pokoknya biasanya agar dapat mengakses bantuan dana atau kegiatan dari pihak pemerintah atau pihak swasta yang biasanya mempersyaratkan harus berbadan hukum. Oke. Nah, Badan hukum iya. mandiri ya. Nah, Jatman misalnya pada tahun 2019 telah memiliki SK Badan Hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Siap. Tidak bermaksud untuk keluar dari organ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ya. tetapi ada beberapa alasan yang mendasar. Misalnya untuk memenuhi syarat menjadi badan hukum penerima wakaf, Baik. melayani kebutuhan idaroh wusta, idaroh syu'biyah, idaroh husniyah, sa'afiyah yang akan berkontribusi pada Jam'iyah dengan mengadakan kerjasama, tentu saja bersama dengan berbagai pihak yang mempersyaratkan adanya akte badan hukum tersebut. Tentunya dalam rangka pendirian kantor misalnya, Ya. ini penting sekali, Kang, Baik. untuk memiliki badan hukum akte notaris ini. Dan itu senyatanya sudah dimanfaatkan. Jadi, alhamdulillah, Jatman juga membutuhkan dan punya badan hukum tersebut. Baik, Nah. kalau demikian jelaslah bahwa keberadaan badan hukum itu yang dimiliki oleh Jatman bukan dalam arti keluar dari PBNU. Bukan sama sekali. Tetapi itu merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam rangka untuk memiliki Mengamankan aset. mengamankan aset dan kebutuhan-kebutuhan Iya. lainnya yang harus dipenuhi oleh Jatman itu sendiri. Iya. Karena tidak mungkin kita ada sebuah aset misalkan lahan, permohonan bantuan, Tentu saja para pihak harus berterima kasih dengan hal kondisi semacam ini. Itu aja, Kang. Pandangan dan sikap Ustadz Lutfi bin Yahya yang selama ini tertutup rapat, tapi akhirnya ada yang merepresentasikan beliau melalui sekjen, yaitu Kang Dr. Masyudi. Ini sebagai sebuah hal yang patut diapresiasi karena telah membuka satu sikap resmi Lutfi bin Yahya mengapa selama ini diam, tidak terbuka, dan ternyata memang ada hal yang beliau rencanakan dalam skenario besar selain pembelokan makam, pembelokan sejarah, membangun hegemoni lembut, dan juga bagaimana menguasai PBNU melalui organisasi yang paling dianggap diisi oleh orang-orang yang paling disegani dan dituakan di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu para mursyid thariqah yang selama ini tergabung di Jatman. Sehingga dengan bisa menguasai Jatman, secara otomatis akan bisa menguasai Nahdlatul Ulama, karena militansi gerakan Nusantara, gerakan santri, salah satu yang bisa terlihat adalah
militansi dari para pengikut Thariqah. Dan ini teori berbalik dari teori Utsman bin Yahya. Jika Utsman bin Yahya gagal mendukung kolonial untuk merebut atau menguasai negeri ini dengan menghabisi para mursyid Thariqah, melawan dengan kekerasan gerakan-gerakan tarekat di masa kolonial. Sekarang ini Ustadz Haji Lutfi bin Yahya justru dengan teori terbalik dengan leluhurnya Utsman bin Yahya, yaitu dengan teori kompromi dengan masyarakat Nahdliyin yang berada dalam jamaah maupun jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah di Indonesia. Selain kompromi juga memberikan edukasi dan terlibat langsung. Ustadz Haji Lutfi bin Yahya terlibat langsung, bahkan memberikan ijazah atau terlibat dalam konteks kemursidan, dalam konteks relasi guru murid, dan beliau dalam posisi yang strategis sebagai seorang mursyid sekaligus sebagai seorang yang menguasai Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, dan ini langkah yang sangat strategis. Tetapi karena adanya diskursus nasab ini akhirnya berdampak pada pembongkaran kedustaan, gerakan-gerakan yang berada di balik isu nasab yang mereka glorifikasi dan mereka cangkokkan ke nasab Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dampak dari terbongkarnya glorifikasi dan interpolasi nasab ini akhirnya berdampak juga kepada gerakan-gerakan klan Ba'alwi yang tersembunyi di tengah warga Nahdliyin, di tengah masyarakat Nusantara ini. Termasuk saya kira ini kekuatan yang nampak dari klan Ba'alwi yang direpresentasikan oleh Ustadz Lutfi bin Yahya melalui gerakan kompromi terhadap tarekat untuk menguasai pribumi melalui NU, dan NU melalui Jatman, dan Jatman melalui bagaimana mengendalikan para mursyid, dan para mursyid inilah yang akan menjadi satu instrumen klan Ba'alwi untuk melakukan hegemoni kepada warga Nusantara. Dan sekali lagi terbongkarnya ini semua berkah dari pemaparan Kang Dr. Masyudi yang telah melegakan atau menyediakan diri untuk menjelaskan ke publik, dan kita saksikan bersama apa yang dipaparkan beliau, dan akhirnya kita bisa membaca relasi-relasi pemaparan beliau dalam konteks sejarah Nusantara, dalam konteks langkah-langkah klan Ba'alwi untuk menguasai Nusantara ini, sehingga bisa dipahami antara pemaparan dengan relasi-relasi yang terkait, yang kesemuanya itu bisa menjadi kewaspadaan kita dan introspeksi kita. Bagaimana di tengah diskursus nasab ini kita bisa mengambil sikap yang bijak, manusiawi, untuk ke arah kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tanpa harus mengorbankan hak-hak kemanusiaan yang lain. Tapi paling tidak kita memahami hak kemanusiaan kita sebagai warga negara untuk saling menghargai antar sesama, membangun kesetaraan bersama. Ini dampak
goal atau target yang akan kita capai dalam diskursus nasab ini sebagai bagian dari sebuah gerakan yang mengambil studi kasus Jatman yang dipimpin oleh Ustadz Haji Lutfi bin Yahya yang visi misi langkah-langkah strategis yang tersembunyi telah dibuka melalui pintu pemaparan Kang Dr. Haji Masyudi. Terima kasih. Ini sambil nyetir karena nyari waktu senggang selalu ada saja hambatannya karena banyak kegiatan. Ini untuk mengisi perjalanan biar sekali mendayung 2-3 terlampaui. Sebuah perjalanan berharap bisa bersama keluarga dan juga bisa memberikan edukasi kepada warga negeri ini, Nusantara, Indonesiaku. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa tanggapan ya dari Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Masyudi terkait dengan polemik Jatman ini. Dan ternyata kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Masyudi tadi, ternyata Jatman ini punya legal standing hukum yang sangat kuat ya terkait dengan hal ini. Dan juga sempat disampaikan tadi dari Dr. Masyudi bahwa legal standing hukum daripada Jatman ini memang semata-mata untuk melindungi aset ya, aset maupun apapun itu yang berkaitan dengan Jatman. Dan hukum legal standing hukum Jatman ini memang tidak akan pernah keluar daripada ADRT PBNU sendiri, saudara sekalian. Dan ini merupakan sebagai cakrawala kita untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Jatman itu sendiri dan apa yang permasalahan yang terjadi pada Jatman itu sendiri setelah daripada Lutfi bin Yahya, Ustadz Lutfi bin Yahya itu selama ini, apalagi setelah polemik nasab itu bergulir setelah 2 tahun, kita tidak pernah melihat Lutfi bin Yahya di media sosial, saudara sekalian. Dan berbicaranya Dr. Masyudi sebagai Sekjen Jatman itu membuka daripada kita lebih bisa kita bilang mengetahui perkembangan Jatman itu lebih lanjut dan arah kemana dia. Dan benar dikatakan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi bahwa dengan adanya diskursus nasab ini itu menghambat ya daripada Lutfi bin Yahya di dalam memalsukan daripada makam-makam, lalu kemudian pembelokan sejarah yang sangat luar biasa sekali yang dilakukan secara masif oleh klan Ba'alwi. Itu adalah sebuah gerakan yang memang dihalangi batu terbesar sandungannya oleh Kiai Haji Maududin Usman Al-Bantani. Terima kasih Kiai Haji Maududin. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.